Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim secara online dalam rangka meneruskan kajian rutin yang mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita bagi peningkatan keimanan kita, kesadaran beragama kita maupun juga peningkatan pengetahuan yang kita miliki. Dan pada hari ini kita akan dalam masih suasana Rabiul Awal ya. Kita ingin menjelaskan secara singkat salah satu sisi tugas yang penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi terus terang sisi ini jarang terungkap, jarang diungkap. Padahal sisi ini sangat menentukan masa depan umat manusia, menentukan keadaan yang akan datang, generasi yang akan datang, yaitu yang berkaitan dengan amaliyah tarbiyah. Jadi tugas mendidik Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan dalam pendidikan untuk umat ini? Bagaimana konten-konten yang disampaikannya? Karena ketika itu sistem pendidikan juga memiliki konten-konten yang secara jelas ya termaktub di dalam Al-Quran maupun juga di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Kita mulai dengan surat Al-Baqarah ya, ayat 151, 152. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kama arsalna, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami juga telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu. Yang tugas rasul itu yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa kamu. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Rasul kepada kamu Alkitab dan As-Sunnah, Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan Rasul kepadamu malam takunu ta'lamun, sesuatu yang kalian belum ketahui. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Fadhkurukum, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian mengingkari nikmatku. Ini surat Al-Baqarah ayat 151, 152. Berkaitan dengan tugas Rasulullah SAW. Yang kedua, amaliyah tarbiyah adalah segala usaha yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Segala usaha yang dilakukan Rasulullah dalam rangka mendidik umat. Tujuannya mendidik umat secara keseluruhan dengan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi bukan sekedar melakukan pendidikan, memberikan pengetahuan, ya memberikan keterampilan, tapi pendidikan yang
sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan bimbingan wahyu, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari amaliyah tarbiyah ini, pendidikan ini? Dalam rangka melahirkan insan, manusia muslim yang bertakwa, orang-orang yang beriman yang bertakwa, berakhlak mulia, juga orang-orang yang cerdas. Para sahabat didikan Nabi itu di samping istiqomah konsisten juga cerdas. Mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Menjadi generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Unggul sekali ilmunya, pengetahuannya, keterampilannya. Bertanggung jawab. Ya bukan sekedar membesarkan dirinya dan keluarganya, tapi juga bertanggung jawab pada kehidupan alam semesta. Menyayangi pada sesama manusia. Kasih sayangnya luar biasa. Bermanfaat bagi kehidupan umat secara luas. Ini salah satu tujuan utama dari amaliyah tarbiyah, pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Bermanfaat bagi kehidupan umat secara luas. Ujungnya adalah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan material dan spiritual. Ketika para sahabat Nabi itu menjadi orang-orang kaya, maka orang-orang kaya yang bermanfaat bagi kehidupannya, bukan sekedar mengkayakan dirinya. Terkenal sahabat Nabi ada 10 orang ya, ada 9, bukan 10, 9 sahabat Nabi yang kaya. Para pedagang-pedagang yang terkenal dalam sejarah. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab dan lain sebagainya, ada Utsman bin Affan. Mereka orang kaya tapi bermanfaat. Kekayaannya baik bagi pembangunan umat. Mereka pemurahnya luar biasa. Mereka berinfak, berwakaf luar biasa. Kekayaan dirinya seolah-olah menjadi kekayaan orang lain. Kekayaan dirinya seolah-olah merupakan bagian dari kekayaan masyarakat secara luas. Ya, kalaupun kaya bermanfaat luar biasa. Ketika itu orang menjadi sahabat Nabi yang miskin, ada juga sahabat Nabi yang miskin. Kesabarannya luar biasa. Mereka tidak pernah rendah diri karena kemiskinannya. Justru mereka punya etos kerja yang tinggi. Ingin selalu berusaha tangannya di atas. Walaupun orang miskin. Tidak selalu menempatkan diri pada posisi tangannya di bawah. Tangannya selalu di atas. Sahabat Nabi berlomba-lomba pada kebahagiaan, pada kegiatan-kegiatan yang baik. Walaupun kadang-kala mereka punya apapun tidak. Ya, rata-rata begitu ya. Semua sahabat didikan Nabi itu begitu bermanfaat bagi orang lain. Melebur dalam kepentingan bersama. Saling mencintai, saling menghargai, saling berbagi antara sesama. Dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibn Majah, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, innama bu'itsu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus mu'alliman sebagai guru. Ya, jadi Rasulullah juga sebagai guru, pendidik, ya, pendidik umat. Ya, pendidik umat manusia. Nah, karena termasuk guru itu ada profesi yang mulia. Sampai dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Ya, beliau adalah seorang guru, guru umat. Ya, innama bu'istu mu'alliman. Sungguhnya aku diutus mu'alliman sebagai mu'allim, sebagai guru yang memberikan ilmu, yang memberikan pengetahuan. Nah, kemudian kemuliaan menjadi guru ini diwujudkan pula dengan penegasan Rasulullah agar setiap orang menjadi guru bagi setiap anaknya. Ini menjadi gambaran bahwa guru itu profesi yang mulia. Pekerjaan para rasul,
termasuk Rasulullah SAW. Dan juga pekerjaan utama dan pertama orang tua. Jadi pekerjaan pertama dan utama orang tua itu adalah menjadi guru bagi setiap anaknya. Karena itu maka rumah tangga itu disebut dengan al-madrasatul ula, madrasah yang pertama. Siapa gurunya? Ya orang tua, ibu bapak. Ya. Nah, contohnya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, hadis yang sangat terkenal, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka tergantung pada keduanya, kedua orang tua. Yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, ayu nasironihi, atau menjadikan Nasrani, ayu majisani, atau menjadikannya Majusi. Jadi diangkat sedemikian rupa posisi orang tua itu, dia akan menjadi mulia ketika dia posisinya bukan semata-mata orang tua, tapi juga sebagai guru bagi anak-anaknya. Ya ada SK-nya, ini SK-nya ya, SK dari Rasul untuk para orang tua. Kullu mauludin, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka tergantung pada kedua orang tuanya. Akan menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, jadi posisinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua yang juga berperan sebagai guru bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, ya. Jadi kita punya tugas sekarang untuk mengangkat kembali kemuliaan guru ini, ya, di kampus-kampus, di fakultas-fakultas. Termasuk jarang tuh fakultas keguruan dan pendidikan yang apa ya, mahasiswa yang masuk ke situ termasuk jarang. Karena dianggap profesi guru itu profesi yang apa ya, profesi sebagai orang-orang yang tidak bisa masuk ke fakultas-fakultas yang lain. Fakultas sains, ekonomi misalnya. Lalu mereka memilih fakultas ilmu keguruan pendidikan. Ini kenapa? Karena ada pandangan negatif tentang guru. Posisi guru yang rendah. Ya, padahal posisi guru itu dalam perspektif ajaran Islam itu sangat mulia. Rasul pun sebagai seorang guru. Demikian pula orang tua pun juga dinyatakan sebagai orang tua, sebagai guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan surat Al-Baqarah yang tadi 151 152, bahwa amaliyah tarbiyah Rasulullah pada umatnya dilakukan dalam 4 hal secara terpadu dan terintegrasi. Jadi tidak parsialistik, ya, tidak terpisah satu dengan yang lainnya. 4 komponen utama pendidikan Rasul itu dilakukan secara terpadu, secara terintegrasi, tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Ya, jadi karena memang manusia yang ingin dilahirkan dari pendidikan Rasulullah ini adalah manusia yang sumuliah, ya. Manusia yang komprehensif. Bukan manusia parsialistik, ya. Mungkin dalam keahliannya punya keahlian tertentu, tetapi tidak boleh dalam posisi sebagai manusia dia menjadi manusia parsialistik yang hanya tersentuh aspek pengetahuannya, kognitifnya, tidak terpisah emosinya, tidak terpisah kalbunya dan lain sebagainya. Sosialnya, kesalahan sosial di samping kesalahan ritual, ya. Itu harus tertreatment dengan baik, dengan terintegrasi. Apa kontennya? Pertama, tilawatul ayat. Membacakan ayat dalam pengertian luas, ya. Ayat itu adalah ayat Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, namanya ayat tanziliyah. Dan yang kedua ayat-ayat kauniyah, universe, pada alam semesta. Hujan itu adalah ayat kauniyah. Ya, perubahan cuaca sekarang yang menjadi panas ini itu juga merupakan ayat kauniyah. Kenapa terjadi perubahan cuaca yang sangat panas? Bahkan diprediksi bulan Oktober ini akan semakin panas. Ya, hujan turunnya juga itulah merupakan ayat-ayat Allah, ayat kauniyah.
ya langit, bumi, lautan, pohon, itu merupakan ayat-ayat kauniyah. Artinya ini disampaikan, diajarkan. Al-Quran diperintahkan dipelajari, Al-Kaun juga universe diperintahkan untuk dipelajari. Makanya di zaman sahabat, zaman tabi'in, di samping ahli-ahli Quran ya, sahabat tabi itu juga ada ahli-ahli kimia, ahli biologi, ahli ilmu kelautan, ya, oseanologi, ya, dengan ahli-ahli yang lainnya. Al-Ghazali itu juga ada ahli kimia, bahkan pernah dia menulis buku Kimia Hati misalnya. Itu menunjukkan bahwa ayat-ayat yang diajarkan, yang diterima itu adalah di samping ayat-ayat yang berkaitan dengan tanziliyah, tapi juga dengan kauniyah. Artinya Rasulullah SAW mendorong agar umat Islam bisa dan terbiasa membaca Quran. Bisa dan terbiasa membaca Al-Quran. Bukan sekedar bisa, tapi terbiasa memahaminya dan secara bertahap mengamalkannya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup orang-orang yang beriman. Yang jika diamalkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, jika diamalkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, akan menyebabkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ya, ini yang berkaitan dengan ayat-ayat tanziliyah, ayat Quran. Firman Allah dalam surat Fatir ya ayat 29-30 jelas sekali. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, ya, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan secara diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Membaca Al-Quran, memahami dengan baik, menegakkan sholat, berinfak. Dengan dimunculkannya karakter muslim yang suka berinfak, berarti umat Islam disuruh untuk memiliki kekayaan, memiliki penghasilan maupun pendapatan yang menyebabkan dia bisa berinfak. Ya, pendapatan atau penghasilan atau rezeki yang halal yang menyebabkan dia bisa berinfak. Dan nanti Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi bersyukuri. Dalam kaitan dengan ayat-ayat kauniyah, Rasulullah SAW mendorong pesan-pesan Al-Quran agar umat Islam mempelajarinya dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama. Ya, bukan untuk orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, golongan kaya saja, golongan the have, ya, konglomerasi misalnya, ya, bukan sekedar itu, tapi untuk kesejahteraan bersama. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu alam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya, jadi itu ayat-ayat kauniyah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah juga firman-Nya dalam surat Luqman, ya, surat ke-31 ayat 20. Alam tarau anna Allah sakhara lakum. Tidak akan perhatikan sungguhnya Allah menundukkan untuk kepentinganmu. Jadi kepentinganmu, kepentingan bersama. Ya, bukan kepentingan kelompok tertentu. Sakhara lakum, ditafsirkan, ditundukkan oleh Allah, ya, dimudahkan urusannya oleh Allah buat kepentingan kalian. Ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang di langit, apa yang di bumi,
Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah menyempurnakan kepada kalian nikmatnya yang bersifat zahir maupun yang batin. Ya, nikmat Allah diberikan. Nikmat akal, nikmat pengetahuan, nikmat hati, nikmat ketenangan. Tetapi wa minan nasi may yajadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan sebagian manusia yang mengingkari Allah tanpa petunjuk, ya, tanpa ilmu dan tanpa kitab yang menerangi. Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah peradaban Islam, ketika umat Islam melaksanakan pesan-pesan Al-Quran untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah, maka lahirlah berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan. Jadi di zaman sahabat, tabi'in, abad ke abad ke-8, 9, 10 itu sudah ilmu-ilmu itu macam-macam dihasilkan para ulama Islam. Karena kesungguhannya dalam mempelajari ayat tadi, ayat Al-Quran maupun juga ayat yang terdapat di alam semesta. Itu yang pertama, ya, tilawatul ayat. Konten pendidikan itu yang pertama. Kalau sekarang, ya, tidak ada konten pendidikan tilawatul ayat, ya kita adakan di rumah kita. Ya, di sekolah kan mungkin sudah ada beberapa program-program konten-konten pendidikan yang harus diikuti. Kalau tidak ada misalnya tilawatul Quran, ya kita buat di rumah, ya. Orang tua harus menyempatkan diri, membagi waktu supaya bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, melakukan tazkiyah, yaitu penyucian jiwa dan mental. Apa tujuan tazkiyah itu? Tidak didominasi oleh sifat-sifat buruk dan sifat jahat yang merusak ketatanan kehidupan. Karena manusia itu makhluk yang potensial. Potensial menjadi orang baik, sekaligus potensial menjadi orang yang tidak baik. Tergantung pada pendidikan yang didapatkan. Nah, ini ayatnya, surat As-Sams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, jalan keburukan, ya, dan mengilhamkan pula jalan ketakwaan. Jadi manusia itu makhluk yang potensial, potensi menjadi orang yang fasik, yang jahat, dan potensi menjadi orang baik, orang yang bertakwa. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi dalam proses pendidikan itu jangan sampai proses pendidikan yang mengotori jiwa, yang tidak beriman kepada Allah, tidak melaksanakan ibadah, benci, ya, kepada orang lain, pada sesama, dendam, hasud, itu adalah mengotori jiwa, ya, mengotori jiwa. Bukan kasih sayang yang dibangun, kecintaan kepada sesama, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Harusnya kan itu dalam dunia pendidikan itu ditekankan, wajibnya saling tolong menolong, bersinergi, berkolaborasi, berbagi dengan sesama. Itu akan menimbulkan kasih sayang dan cinta antara sesama. Imam Ghazali dalam bukunya Kimia Kebahagiaan menyatakan bahwa ada 4 sifat dan watak yang sering berpengaruh pada kehidupan manusia. Ada 4 sifat dan watak yang sering berpengaruh pada kehidupan manusia. Pertama, sifat hewan, bahimah. Apa sifat hewan itu? Merasa cukup bahagia dengan hanya makan, minum, tidur, dan hubungan seksual. Mulut, perut, dan di bawah perut, hanya itu saja. Kebahagiaannya hanya bersifat material. Nah, ini manusia yang bersifat bahimah. Cukup senang, bahagia kalau bisa makan, bisa minum, bisa tidur, dan hal-hal yang bersifat fisik lainnya. Itu saja. Itu betul-betul kata Imam Ghazali seperti binatang. Binatang kan itu hidup. Ya, tidak pernah berpikir, tidak memberikan kemanfaatan. Yang penting dia bisa makan, minum, tidur, dan berhubungan seksual.
Tidak lebih dari itu. Itu dikatakan manusia yang punya sifat bahimah. Ya. Kemudian yang kedua, manusia yang punya sifat sabu. Sabu ya, bukan sabu ya, bukan sabu itu obat. Sabu dengan ain. Apa orang yang punya sifat seperti sabu ini? Merasa senang dan bahagia jika bisa menghancurkan orang lain. Itu ini artinya sifat binatang buas. Dia senang kalau menjatuhkan, melukai, menindas, mengusir misalnya, membunuh, tegaan gitu ya. Ini sifat-sifat sabu, binatang-binatang yang buas. Ya, membunuh itu dianggap biasa. Ya, bukan dianggap sesuatu yang luar biasa, yang besar dosanya. Nah, kalau orang begitu merasa senang bahagia ketika menghancurkan orang lain, melukai orang lain, membunuh orang lain, bahkan mengusir orang lain dari tempat tinggalnya. Diusir di tempat tinggalnya sudah lama dia tempati, itu adalah orang-orang yang seperti binatang buas. As-sabu. Kemudian yang ketiga setan. Setan itu apa? Setan itu kan sekedar menyesatkan orang lain. Dia bahagia dan berjanji pada Allah ingin menyesatkan umat manusia. Ya, jadi setan itu dia akan bahagia jika bisa menyesatkan orang lain, mengajak orang lain pada jalan neraka, mengganggu, memfitnah, berbuat licik, hasad dan dengki. Ini sifat-sifat yang setan. Sifat malaikat yang keempat, senang bahagia dengan kepatuhan ketundukan pada perintah Allah. Jadi ini sisi-sisi ekstrimnya dari sifat-sifat manusia. Tentu ada yang di tengah-tengah dan sebagainya. Nah, pengendalian sifat-sifat buruk dan penguatan sifat-sifat baik itu hanya bisa dilakukan dengan tarbiyah yang sahih, ya, pendidikan yang benar, yang tepat, yang dicontohkan Rasulullah SAW tadi. Itu upaya untuk membersihkan jiwa kita dari hal yang buruk. Ketiga, kontennya itu adalah mengajarkan Al-Quran dan hikmah sunnah, ya, yang akan menjadikan orang-orang yang beriman lurus dan istiqomah dalam kehidupannya. Ya, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Selamat dan bahagia dunia akhirat. Itulah dengan Al-Quran dan hikmah. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ini qad taraktu fikum. Aku telah tinggalkan buat kalian. Ma ini tasomtum bi, jika kalian berpegang teguh padanya, lan tadillu abada. Tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnah Nabi, itulah kitab Allah dan sunnah Rasul. Sebagai apa? Diajarkan ya untuk kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, diajarkan secara lengkap ya. Kemudian yang keempat, konten pendidikan itu menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan belajar sepanjang hayat. Islam itu agama yang mendorong umatnya terus kita bergelimang dengan ilmu. Usia berapapun kita, ya, usia masih muda apalagi, sudah tua pun, ya, minal mahdi ilal lahdi kan. Konsep pencarian ilmu itu, time being-nya ya, waktunya itu minal mahdi ilal lahdi. Sampai dengan kita payah gitu kondisi kita, fisik kita. Nah disitulah kita tetap diperintahkan untuk bergabung dengan ilmu. Bergabung itu 4 macam, ya. Seperti hadis Nabi ini ya. Kun aliman, jadilah orang yang pertama aliman, yang pengajar, yang menyampaikan ilmu. Ya, itu tugas yang pertama. Au muta'aliman, atau menjadi pembelajar. Orang yang belajar ya. Au mustami'an, atau jadi orang yang mendengar. Au muhibban, atau jadi orang yang mencintai ilmu. Jadi cuma 4 tuh posisi kita terhadap ilmu itu. Mengajarkan, belajar, menyampaikan, mendengarkan, dan mencintai. Tidak masuk pada yang kelima. Yang kelima itu mengajar tidak, belajar tidak, mencintai tidak, mendengarkan tidak. Kata Nabi, patahlah maka kamu akan celaka. Nah terakhir, jika umat Islam konsisten melaksanakan pesan-pesan tarbiyah Rasulullah tersebut, maka insya Allah akan menjadi khairu ummah, ummah yang terbaik. Dengan ciri-ciri seperti cerdas, unggul, bertanggung jawab, bermanfaat bagi yang lain. Dan
Nebarkan rahmatan lil alamin. Demikian ya apa yang saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang mencintai ilmu untuk kepentingan kehidupan kita, ya, baik keselamatan di dunia ini maupun keselamatan di akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.